warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Mewulandari dengan NIM 41180124. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Margonda, jurusan Public Relation, kelas 414B01. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Siti Rahma Ramadina dengan NIM 41180040. Yang kedua ada Tiara Maulida dengan NIM 41180258. Dan yang ketiga ada Heri Jamal dengan NIM 41180102. Selanjutnya, kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS Sosiologi Komunikasi mengenai kasus kejahatan korporasi dengan masyarakat. Tema yang kami ambil, lumpur lapindo. Akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Banjir lumpur panas atau yang biasa disebut dengan lumpur lapindo. Lumpur lapindo adalah peristiwa di mana terjadinya penyemburan tanah panas yang terjadi akibat pengeboran. Hingga saat ini, lumpur lapindo masih terus berlangsung. Dan pada tahun 2007, sekitar 12 desa dan 3 kecamatan sudah terkena oleh lumpur lapindo. Sekitar 640 hektar tanah yang sudah menjadi kolam lumpur. Dan pada tahun 2008, kasus ini semakin meningkat hingga 728 hektar tanah sudah tercemar oleh lumpur lapindo ini. Dari sini dapat kita lihat bahwa yang terkena dampak dari lumpur lapindo bukan hanya masyarakat sekitar yang tinggal di daerah Sidoarjo saja, namun juga mengganggu aktivitas perekonomian seluruh masyarakat yang tinggal di Jawa Timur. Dalam penulisan makalah ini, kami mendapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab terjadinya lumpur lapindo? Yang kedua, apa akibat dari terjadinya lumpur lapindo ini untuk aktivitas perekonomian masyarakat yang tinggal di daerah Sidoarjo? Dan yang ketiga, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi terjadinya bencana lumpur lapindo ini? Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Retno, yaitu tentang penyebab lumpur lapindo. Pada awalnya, bencana lumpur lapindo diperkirakan diakibatkan oleh adanya bencana gempa yang terjadi di Indonesia. Hal ini didapat berdasarkan laporan yang ditulis oleh 2 orang insinyur petroleum terkemuka. Menurut mereka, gempa-gempa susulan di Jogja serta dampak yang ditimbulkannya merupakan kunci penyebab kejadian bencana lumpur lapindo yang terjadi. Diperkirakan bahwa lapindo sejak awal merencanakan kegiatan pengeboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pengeboran di zona Rembang dengan targetnya pengeborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka mengobor di zona Kendeng yang tidak memiliki formasi Kujungnya. Dengan demikian, mereka merencanakan akan melakukan pemasangan casing setelah menyentuh target, yaitu batu gapingnya formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama pengeboran, mereka tidak mengcasing lubang karena kegiatan pengeboran yang masih berlangsung. Selama pengeboran, lumpur yang overpressure atau bertekanan tinggi dari formasi Kucangan sudah berusaha menerobos, tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpurnya lapindo. Setelah kedalaman 9.297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gaping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal yang dicapai hanya menyentuh formasi Kelitik saja. Batu gaping pada formasi Kelitik sangat poros. Akibatnya, lumpur yang tadinya digunakan untuk melawan lumpur formasi Kucangan hilang masuk ke lubang yang di samping batu gaping formasi Kelitik atau circulation loss, sehingga lapindo kehilangan atau kehabisan lumpur di permukaan.
Akibat dari kehabisan lumpur lapindo, maka lumpur formasi kucangan berusaha merobos keluar. Mata bor berusaha ditarik, tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standar, operasi pengeboran dihentikan. Perangkap blowout prefer di-rig segera ditutup dan segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan klik. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara open hole dengan selubang di permukaan. Di kedalaman tersebut diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang mudah, yaitu melewati rekahan alami tadi, dan akhirnya berhasil. Inilah mengapa surface blowout terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maulida dengan NIM 41180258. Di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai dampak bencana lumpur lapindo. Bencana lumpur lapindo telah memberi banyak dampak bagi masyarakat sekitar dan aktivitas perekonomian di daerah Jawa Timur. Dampak-dampak yang didapat bukan hanya dampak negatif, melainkan juga ada dampak positif dari terjadinya bencana ini. Adapun dampak negatif yang didapat yaitu bencana lumpur lapindo yang tadinya hanya mengenangi 4 desa saat ini telah meluas menjadi 16 desa. Ini berarti telah lebih dari 728 hektar lahan telah tergenangi. Dalam area yang tergenangi ini tidak hanya tempat tinggal warga, tetapi juga ada kantor pemerintahan, pabrik, dan sarana pendidikan yang juga ikut tergenang. Dengan keadaan ini, secara otomatis akan ada banyak sekali warga yang tidak hanya kehilangan tempat tinggalnya, melainkan juga kehilangan mata pencarian mereka. Dan akan ada banyak pula anak-anak yang kehilangan tempat mereka untuk menuntut ilmu. Bencana lumpur lapindo juga telah mencemari lingkungan sekitar dan wilayah yang tergenang, seperti areal persawahan dan ladang milik warga. Banyak sekali ternak milik warga yang juga ikut mati dalam bencana ini. Menurut Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, secara umum area luberan lumpur dan juga sungai Porong telah tercemar oleh logam kadmium dan juga timah yang cukup berbahaya bagi manusia, apalagi dengan kadar yang ada di ambang. Lumpur lapindo juga memiliki kadar pH yang lebih dari 2000 kali di atas ambang batas dan bahkan ada yang lebih dari itu. Kandungan ini sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dampak pH yang ada dalam lumpur lapindo terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar mungkin tidak akan dirasakan sekarang, tetapi akan dirasakan dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang. Jadinya lumpur lapindo juga telah mengganggu aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan ditutupnya ruas jalan tol Surabaya Gempol hingga waktu yang belum ditentukan. Bencana lumpur lapindo juga telah membuat tanah di daerah yang tergenangi menjadi amblas dan merusak pipa air PDAM. Tidak hanya dampak negatif, lumpur lapindo juga memiliki dampak positif, diantaranya sebagai berikut. Mineral lumpur lapindo juga dapat digunakan untuk pembuatan bodi keramik dengan pembakaran pada suhu 800-900 derajat Celcius. Mineral lumpur lapindo dapat dikembangkan untuk dijadikan sumber daya energi non-konvensional yang digunakan dalam pembuatan baterai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Jamal dengan NIM 41180102 akan melanjutkan presentasi. Tindakan pemerintah dan Lapindo berantas. Pihak Lapindo telah menyediakan dana sebesar 70 juta US dollar atau sekitar 665 miliar untuk dana darurat penanggulangan lumpur. Dana ini digunakan untuk salah satunya adalah membuat tanggul untuk membentuk area genangan lumpur. Namun, dengan terus bertambahnya volume semburan lumpur lapindo, pembuatan tanggul dirasa tidak menyelesaikan masalah.
Ditambah lagi dengan datangnya musim hujan, volume yang ditampung dalam tanggul akan menjadi besar dan dapat mengakibatkan jebolnya pada tanggul tersebut. Hal ini sangat berbahaya jika terjadi dalam jangka waktu yang pendek, karena kawasan tanggul merupakan jalan raya, kemudian rel kereta api, serta rumah penduduk. Selain itu, Lapindo Berantas juga harus memberikan ganti rugi bagi para korban. Lapindo Berantas berkewajiban untuk membayar sekitar 13.237 berkas. Saat ini masih ada 3.348 berkas dengan total pembayaran 786 miliar yang masih belum tertangani. Dengan kata lain, sebanyak 75% dari berkas yang telah dilunasi. Lapindo Berantas telah mengeluarkan dana sebanyak 8 triliun, di mana 5 triliun digunakan untuk penanganan semburan lumpur Lapindo dan 3 triliun digunakan untuk pembayaran aset warga. Dari makalah di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah, dari banyak pendapat ahli, diketahui bahwa bencana lumpur Lapindo ini disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Lapindo Berantas. Kemudian yang kedua, bencana lumpur Lapindo ini juga memberikan banyak dampak, tidak hanya pada masyarakat sekitar, namun juga perekonomian yang dialami oleh daerah Jawa Timur. Hal ini dilihat dari banyaknya warga yang kehilangan tempat tinggal, lapangan pekerjaan, dan sarana pendidikan. Namun di balik semua itu, masih ada dampak positif yang ditimbulkan oleh lumpur tersebut, yaitu dengan pembuatan batu, kemudian pembuatan genteng dari lumpur Lapindo, serta pembuatan baterai yang bisa dilakukan dari hasil lumpur Lapindo tersebut. Kemudian yang ketiga, pemerintah dan Lapindo Berantas bekerja sama dalam melakukan upaya penyelesaian lumpur Lapindo ini. 3 tim telah dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini. Lapindo Berantas juga telah melakukan 75% pembayaran ganti rugi terhadap warga. Nah, sarannya diharapkan pemerintah dan Lapindo Berantas akan dapat segera memberikan penyelesaian dari bencana lumpur Lapindo ini, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini tidak meluas. Selain itu, Lapindo Berantas diharapkan dapat segera melakukan pelunasan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat korban lumpur Lapindo, sehingga mereka dapat memulai hidup dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.